Sejatinya seorang guru adalah pelajar sepanjang hayat yang senantiasa belajar dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Bersama saya, Endang Sulastri, guru fisika dari SMA Negeri 1 Gading, ikuti keseruan saya hari ini. Cerita saya kali ini, saya mengikuti metode STAR, yakni ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pada situasi ini, letak geografis sekolah saya, SMA Negeri 1 Gading, berada pada ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan air laut. Dan lokasi rumah saya ada di daerah Kecamatan Keraksaan, sekitar berjarak ya kurang lebih 26 km. Jadi setiap pagi saya berangkat pukul 5:30 sampai di sekolah kira-kira 6:30 pagi. Jalan yang harus saya tempuh lumayan agak jauh dan berkelok-kelok. Memulai hari di pagi hari, mari lakukan aktivitas dengan semangat tinggi. Setiap pagi saya selalu berusaha untuk bangun pagi sekitar pukul 4, kemudian menyiapkan sarapan untuk keperluan keluarga saya karena saya juga adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra, juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban sekolah yang menjadi karir saya sebagai guru juga tidak luput dari perhatian saya, selalu berusaha untuk disiplin dan tepat waktu sampai ke sekolah. Tantangan yang saya alami dan juga resiko adalah yang pertama masalah faktor perjalanan karena lokasinya yang sangat jauh dari rumah saya. Yang kedua, sosial budaya masyarakat di sini sangat berbeda dengan budaya asli saya. Notabene di sini adalah suku Madura. Setelah saya sampai di sekolah, langsung menuju gerbang depan sekolah untuk menyambut anak-anak dengan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Setiap hari Senin mengikuti kegiatan upacara bendera rutin. Penghormatan kepada pemimpin. Pada pembelajaran mendalam memuat 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan sholat duha berjamaah di sekolah yang rutin dilaksanakan secara bergiliran setiap kelasnya. Contoh lainnya adalah berdoa sebelum memulainya pelajaran. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita literasi dan memorasi selama 5 menit ya. Saya mulai membaca bukunya dulu. Saya memorasi dengan judul di atas Jeca. Seperti matematika. Gimana caranya? Yuk coba. Yang kedua adalah penalaran kritis dengan pengalaman menganalisis materi, mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Yang ketiga adalah kreativitas dengan harapan murid mampu merancang solusi inovatif dengan kreasi masing-masing. Yang keempat adalah kolaborasi sehingga murid bisa bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan eksperimen, berdiskusi dalam memecahkan masalah. Yang kelima adalah kemandirian sehingga murid memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam proses belajar, melakukan eksplorasi mandiri dan menyelesaikan tugas. Keenam adalah komunikasi di mana murid mampu menyampaikan ide, hasil eksperimen dan solusi permasalahan secara lisan maupun tulisan.
7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sering kami lakukan. Yang pertama adalah bangun pagi dengan harapan anak-anak dapat memulai aktivitas pagi hari sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua adalah beribadah. Yang ketiga adalah berolahraga seperti melaksanakan senam anak Indonesia hebat yang rutin kami lakukan 2 kali seminggu pada hari Rabu dan hari Jumat agar anak-anak tetap bugar, menjalankan aktivitas sehari-hari dan mengikuti pelajaran olahraga sesuai dengan jadwal KBM. Untuk kokurikuler lintas mapel dan penguatan karakter, saya berkolaborasi dengan Pak Muhammad Ari Hermanto selaku guru kimia, yakni dengan membuat video animasi tentang struktur atom dan interaksi partikel bermuatan dalam pembentukan senyawa kimia yang saat ini masih on progress sedang kami kerjakan. Pemanfaatan teknologi tepat guna, saya menggunakan teknologi AI untuk membuat animasi dengan anak-anak dan juga menggunakan aplikasi Pet Corolado untuk pemanfaatan pada materi listrik statis di kelas 12. Pada pemanfaatan teknologi tepat guna materi fisika kelas 11 terdapat materi fluida. Pemanfaatan teknologi tepat guna pada materi fisika terdapat materi fluida, sehingga saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan anak-anak secara berkelompok merancang miniatur kincir air dari botol bekas. Wilayah condong termasuk dataran tinggi sehingga pada saat musim kemarau sering kesulitan air bersih. PDAM pada mata air Sungai Pekalen juga sering tidak mengalir karena debit air yang menyusut sehingga memerlukan suatu teknologi untuk menyalurkan air ke warga. Salah satu alternatifnya adalah kincir air dengan menggunakan arus Sungai Pekalen. Pada pembelajaran berbasis kearifan lokal kelas 11 materi kesetimbangan benda tegar, saya juga melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, yakni dengan merancang layang-layang menggunakan prinsip kesetimbangan agar dapat terbang. Layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia yang saat ini sudah mulai berkurang dimainkan oleh anak-anak karena sering bermain handphone seperti bermain game online dan media sosial lainnya. Pengembangan kelompok kerja komunitas belajar SMA N1 Gading bernama Kombel Semangat Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan saya sebagai pelopor komunitas sekaligus menjadi ketua komunitas hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gatot SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gading, memberikan dukungan kepada Ibu Endang Sulastri untuk mengikuti pemilihan apresiasi GTK Dedikatif tahun 2025 mewakili cabang dinas wilayah Probolinggo. Setahu saya, Bu Endang ini memang pantas untuk dipilih mengikuti acara itu. Karena memang Bu Endang ini adalah guru yang sangat berdedikasi. Setahu saya, rumah beliau itu sangat jauh. Itu di Raksan, jarak kurang lebih 25 kilo. Tapi beliau itu bisa datang lebih awal dibanding dengan teman-teman guru yang lain. Di samping itu, menurut pengamatan saya, karena saya sebelum menjadi kepala sekolah di sini, dulunya memang sudah menjadi guru di SMA Negeri 1 Gading. Beliau memang merupakan sosok guru yang penuh dengan inovasi-inovasi, sehingga sangat wajar kalau beliau itu diikutkan dalam pemilihan apresiasi GTK Dedikatif tahun 2025. Harapan saya, semoga beliau itu menjadi pemenang dan membawa nama baik terhadap lembaga, terutama terhadap cabang dinas wilayah Probolinggo. Terima kasih.